Terima kasih Bapak, kami persiapkan hati ini. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu, untuk audionya jangan dinyalakan. Untuk sementara kita mute semua, tetapi saya mohon untuk kamera bisa dibuka, biar sama-sama kita boleh menikmati, menghormati kehadiran Tuhan juga malam hari ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan untuk hambanya yang malam hari ini akan melayani kita, kami mengucapkan puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama siapkan hati kita malam hari ini. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Saya mengajak setiap kita mengucap syukur Bapak Ibu buat kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Amin. Sama-sama kita berkata di hadapan Tuhan. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah, tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Bangkitkan imanku, sama-sama kita berkata di hadapan Tuhan. Amin. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat
percaya bahwa mujizat akan selalu ada setiap hari dalam hidupmu, Bapak Ibu? Berapa banyak kau percaya bahwa Tuhan masih bekerja dalam hidupmu? Hari malam hari ini, kuatkan dengan sungguh imanmu. Percaya Yesus beserta engkau selalu, Bapak Ibu. Jangan pernah mundur. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Saya mengajak setiap kita memperkatakan dengan sungguh, aku percaya Engkau Tuhan. Aku percaya Yesus. Aku percaya Engkau Tuhan. Bangkitkan imanmu, Bapak Ibu. Teguh. Kuatkan imanmu. Yesus selalu bersama. Kita masyarakat ala bayar ala basy. Kita masyarakat ala bayar ala basy. Malam hari ini Tuhan, kami percaya Kau ada bersama dengan kami. Kau melihat setiap pribadi hati yang saat ini hancur. Bahkan kondisinya lemah. Bahkan mulai kami ragu akan Tuhan. Malam hari ini kuatkan kami Tuhan. Bahwa saat kami menyembah, saat kami datang dengan sungguh, dengan hati yang rindu, kami percaya Tuhan Yesus bekerja luar biasa bagi kami. Tuhan Yesus memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Oh, selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Oh, ada mujizat. Percaya selalu ada mujizat dalam hidupmu. Bersyukur di dalam segala hal. Angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Oh, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Kina bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala basy. Datang dengan sungguh. Datang dengan sungguh di hadapan Tuhan. Kina ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala basy. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Yesus. Ya ala bayar ala bayar ala bayar ala basy. Kina masyaka nama ya ala bayar ala basy. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari nikmati dengan sungguh. Nikmati hadirat Tuhan dengan sungguh. Datang dengan hati yang sungguh haus. Datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Kau buka dengan sungguh hatimu di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan.
kami Tuhan. Mampukan setiap kami tahu kondisi kami sulit. Ada banyak di antara kami kondisi kami lemah. Ada banyak di antara kami Tuhan saat ini kami sakit Tuhan. Kami butuh Yesus. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu mencapai setiap umat. Roh-Mu yang menguatkan kami. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, Kinama ya Rama, Kinama ya Rama, ya Rama, Mari Bapak Ibu, cukup engkau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Izinkan Roh Kudus menjamah setiap hatimu, bekerja dengan luar biasa. Jangan keraskan hatimu. Percaya Tuhan Yesus punya waktu yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan Yesus punya waktu yang tepat dalam hidup. Mari sama setiap hati. Haleluya, haleluya Yesus. Kinamasya kalamaya ralamasya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saya mengajak setiap kita naikkan pujian ini dengan sungguh. Jadikan ini doamu dengan sungguh. Bahwa tetap percaya Tuhan Yesus punya waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi berkata, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk
bersama kita berkata amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya serahkan kepada tim dari SK Ministry. Amin. Oke, ya, baik, puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada Koden atau Pak Pendeta Daniel Alexander, saya minta kepada kita semua supaya kalau boleh kameranya dibuka, ya. Ya, supaya ini nanti Koden khotbahnya nggak hanya lihat gambar toh ini. Mari Bapak Ibu, saya tunggu sampai kita ya bisa buka kameranya semua. Oke, terima kasih. Yang lain? Ya. Nah, sambil yang lain buka kamera, saya umumkan bahwa nanti saudara ketika Koden menyampaikan firman Tuhan, kalau saudara mungkin ada pertanyaan, saudara bisa langsung tulis di kolom chat di situ. Nanti kita akan bacakan pertanyaan saudara. Kalau saudara masih belum mengerti betul, saudara bisa raise hand, angkat tangan, kita akan buka audionya. Ya, sudah. Oke, Koden, selamat malam, shalom, selamat bergabung, Koden. Shalom, selamat malam. Pak Roni sudah masuk belum? Pak Roni sudah masuk belum? Pak Roni sudah masuk? Udah. Oke, ini Koden sampai sekarang belum dikasih tema. Tentang apa ini kita belajar? Keluarga, Koden. Oh, keluarga. Baik, siap. Ya. Ya, silakan Koden waktu Ya. selanjutnya. Oke. Shalom semuanya. Baik yang ikut Zoom, dua kelompok persekutuan yang berbeda, yang di rumah ngikuti lewat Facebook, live streaming, FG, ya, puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan sekarang. Saya siap audionya. Iya. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang keluarga. Kenapa keluarga itu penting? Ya, jawabannya karena keluarga itu satu-satunya wakil Tuhan yang ada di dunia ini. Maaf, saya berkata gereja itu bukan wakil Tuhan, tapi keluarga itu wakil Tuhan. Maka itu setan sangat benci dengan keluarga harmonis. Setan tidak benci gereja. Buktinya sekalipun masa COVID-19 seperti ini, gereja tetap ada walaupun via online atau daring. Ya, setan nggak benci pernikahan. Orang menikah masih banyak. Tetapi yang setan benci adalah keluarga harmonis. Kenapa setan benci keluarga yang harmonis? Saudara perhatikan baik-baik. Segala sesuatu, ya, segala sesuatu, apa saja, baik maupun buruk sebuah kehidupan, gagal ataupun berhasil sebuah kehidupan, sakit atau sehat sebuah kehidupan, ya, pintar atau kurang pintar atau bodoh sebuah fakta hidup, ya. Apa saja dalam hidup ini selalu dimulai di rumah. Tolong catat, bukan di mall, bukan di sekolah, bandara. Segala sesuatu baik, buruk, sakit, sehat, gagal, berhasil, pintar ataupun bodoh, semua dimulai dari rumah. Saya percaya tidak ada manusia yang tidak setuju akan prinsip atau konsep ini. Rumah, rumah, dan rumah. Itu asal usul semua kehidupan jadi apa. Saudara perhatikan ini baik-baik. A home, ya. Dalam bahasa Indonesia kita hanya menemukan satu kata. Tapi di dalam banyak bahasa ternyata beda. Ya, bahasa contohnya ada Greek,
itu a house. Panggenan itu a home. Bahasa Belanda juga sama. Ada huis dan ada thuis. Huis itu a house, thuis itu a home. Bahasa Jerman juga begitu. Ya, bahasa Mandarin juga begitu. Ada Fangze, ada Chia. Nah, saudara, yang iblis benci bukan a house, tapi a home. Nah, a home itu surga karena suasananya. Tolong perhatikan, a house bisa dibangun dengan uang. Orang yang kaya bisa bangun rumah seperti istana. Panggil, suruh gambar, ukuran tanahnya, mau rumah sebesar apa. Panggil kontraktor yang terkenal. Jadi a house itu. Tapi a home tidak bisa dibangun dengan uang. Tolong catat. A home hanya bisa dibangun oleh dua orang yang berstatus papa mama, suami istri. Dan tidak sekedar papa mama atau suami istri, tapi dua orang ini harmonis, harus sehati, sekata, seia, sepikir, harus rukun. Nah, kalau dua orang ini harmonis, rukun, seia, sekata, sehati, sepikiran, maka maaf, walaupun a house-nya sederhana sekali. Kalau saya nggak bilang jelek, maaf, maka a home itu nyata. Betul ya? Jadi suasana itu yang nah, anak-anak kita akan jadi apa di masa depannya, baik, sehat, pinter, bodoh, gagal, berhasil, dan sebagainya, itu ditentukan oleh a home-nya, oleh suasana rumahnya. Lagi sekali, a house bisa dibangun dengan uang, tapi a home nggak bisa dibangun dengan uang. Orang mau punya berapa ratus miliar, a home tidak bisa dibangun dengan uang. Tapi keluarga yang papa mamanya harmonis, maka anak-anaknya bahagia, sehat-sehat, pintar-pintar. Anak-anaknya dalam merusak pernikahan. Saya percaya semua setuju. Iblis sangat pintar. Maka itu iblis berhasil merusak keharmonisan keluarga. Dan berhasilnya nggak main-main, berhasil total. Iblis merusak keluarga. Maka itu ayo, mau saya sambil kerja ini ya. Maka kalau surga itu nyata, yang Facebook maaf ada gangguan? Ya. Maaf, ada sesuatu? Yang Zoom? Gimana Pak Beni, boleh lanjut? Lanjut, Coach. Oh iya, kok ada suara itu. Baik ya? Lanjut, Coach. Ya, oke. Jadi perhatikan ini suara. Yang dibenci oleh iblis bukan pernikahan. Yang dibenci oleh iblis bukan gereja, bukan kebaktian, bukan sekolah teologi, bukan kelompok doa. Itu semua masih ada sampai hari ini. Tapi keluarga harmonis itu incaran iblis. Kenapa? Lagi sekali iblis ingin merusak surga. Nah, karena semua pernikahan ya selalu diibaratkan keluargamu seperti surga atau seperti neraka. Betul tidak? Nah, maka itu kalau kita ingin keluarga kita seperti surga, bukan seperti neraka,
Maka jaga keharmonisan itu. Nah, bagaimana caranya menjaga keharmonisan pernikahan kita? Sederhana, saudara. Lagi sekali sangat sederhana. Sesederhana apa? Sesederhana orang makan atau orang minum. Masa sih? Betul. Tolong catat. Rumah tangga kita bisa harmonis seperti surga. Kalau cuma satu hal yang kita lakukan. Ya, maaf ada yang tanya. Passwordnya 73737377. Maaf, itu ID-nya. Passwordnya Matius 44. Ya, 73 3 kali 77 itu ID Mas Matius 44. Oke. Nah, sederhana bukan? Karena Tuhan ingin hadir di hidup kita, maka kehadiran Tuhan itu hanya ditentukan oleh satu sikap yang dimiliki oleh suami istri, yaitu terus-menerus mengampuni. Itu saja. Maka itu saya katakan tadi, untuk menjaga keharmonisan pernikahan kita, semudah orang makan dan semudah orang minum. Yaitu mengampuni. Terus. Jadi ketika istri kita tidak bersalah, ketika suami kita tidak bersalah, kita tetap menyatakan pengampunan. Nah, kalau suami istri terus-menerus melakukan pengampunan, walaupun gak ada yang salah dan gak ada yang disalahkan, maka ketika kesalahan terjadi, itu otomatis sembuh sendiri karena pengampunan jalan terus. Keren gak, saudara? Maka itu perintah mengampuni, hukum mengampuni, itu yang tertinggi di antara semua pelajaran, pengajaran yang Tuhan Yesus berikan. Mengampuni, dan mengampuni. Walaupun gak ada yang bersalah, tetap persiapkan pengampunan. Tadi pagi saya diskusi dengan seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu ternyata baru menyadari konsep ini. Dan saya ingin bagikan konsep ini kepada saudara. Ya, begini. Iblis itu sangat suka hal-hal yang kotor. Betul? Iblis paling suka hal-hal kotor. Maka itu kalau hidup kita kudus, yang kotor nggak ada tempat dan nggak berani dekat. Betul ya? Yang kedua, iblis itu paling takut dengan kekudusan atau kesucian. Maka itu kalau kita hidup dalam kekudusan dan kesucian, yang najis, yang jahat, itu nggak bisa dekat-dekat. Mau dekat aja kepental langsung. Iblis itu kegelapan. Kalau saudara dan saya hidup di dalam terang, Yesus itu terang dunia, maka gelap itu lewat aja nggak bisa di dalam terang. Gelap kok, nggak bisa melawan terang. Perhatikan ini baik-baik, saudara. Maka itu ayo kita perhatikan, di mana ada kasih, maka setan nggak bisa masuk. Di mana ada pengampunan, si benci nggak bisa datang. Di mana ada kekudusan, yang najis nggak akan masuk. Di mana ada terang, maka yang gelap minggir sendiri. Maka itu saya pesan, maaf, kepada saudara yang masih percaya, iblis itu harus ditengking, diusir. Pakai kencorotan minyak, kencorotan darah Yesus, minyak urapan, pakai banner, bendera apa saja. Saudara, iblis gak sebodoh itu. Barang-barang itu gak bisa ditakuti iblis. Walaupun ada tulisan Jehovah Shalom, tulisan The Lord of Lords di bendera-bendera itu, iblis gak takut. Maka itu saya katakan dalam nama Yesus, ya,
Yesus Tuhan itu cukup tanpa ditambah apa-apa. Maaf. Maka itu hati-hati dengan pengajaran Yesus plus banner, plus jubah, plus minyak urapan, plus anggur perjamuan. Tolak itu semua. Itu justru merendahkan Tuhan Yesus. Tolong catat, Yesus itu Yesus. Nggak usah ditambah apa-apa. Maka itu kalau hidup kita seperti itu, ada pengampunan, ada kasih, ada kekudusan, ada di dalam terang, maka yang lain nggak bisa masuk. Nah, begitu pula dalam keluarga kita. Saudara, suatu hari saya punya pengalaman yang saya nggak pernah mikir. Dan itu saya buktikan berkali-kali. Bukan cuma dalam hidup saya, dalam hidup berapa teman saya juga. Ternyata kalau ada orang kerasukan setan, kita nggak perlu teriak-teriak, nongking tolong semua. Terus bawa gitar, genjereng-genjereng, sampai berapa gitarnya putus karena mikir makin kenceng nyanyi, setannya makin takut. Ternyata tidak. Nah, suatu hari saya ke rumah seorang hamba Tuhan, ya. Saya begitu mau masuk, kaget saya di pintu depan. Terdengar teriakan-teriakan. Oh, saya tahu. Ini ada orang kerasukan setan. Suaranya mengerikan. Nah, saya dapat kode suruh masuk. Ini siapa dan kenapa sampai seperti itu? Ini anak muda lagi kira-kira umur 22. Dipegangi oleh banyak orang, saudara. Tapi meronta. Nah, begitu saya masuk, tiba-tiba setannya berteriak. Itu papanya. Itu yang mau kubunuh. Loh, kok papanya? Saya nggak kenal. Langsung Roh Kudus ingatkan, anak itu sakit hati pada papanya. Saya nggak kenal lagi sekali. Saya tanya tahu, maaf saya cuma cerita. Karena Roh Tuhan bekerja di hidup saya untuk mempunyai hati papa. Maka itu saya kalau ketemu orang yang nggak punya papa, saya langsung rasa. Begitu saya itu papanya, aku mau bunuh dia. Oh, anak ini sakit hati dengan papanya. Maka timbul belas kasihan yang kuat dari dalam hati saya kepada anak ini, saudara. Maka saya dekati anak ini dengan hati yang betul-betul saya sayang dia. Saya pegang tangannya, dia lempar tangan saya. Saya bilang, nak, papa minta maaf. Karena selama ini papa gak pernah sayang kamu. Bahkan papa sakiti kamu. Saudara, setannya berteriak. Saya nggak tahu suara apa itu. Pokoknya seperti ngusir. Saya langsung bilang, maafkan papa. Papa mengaku salah, papa berdosa kepadamu. Saudara, tiba-tiba dari tangan dan kaki yang kaku tegang itu, tato lemes. Nah, begitu saya tahu dia lemes, saya bilang yang megangi, coba minggir semuanya. Saudara, saya duduk di dekat dia karena di lantai. Saya angkat kepalanya. Saya peluk dia. Saya bilang, papa minta maaf, nak. Papa minta maaf. Papa bersalah. Saudara tahu, anak itu nangis, gak berteriak lagi. Nah, semua kita tahu ya, kalau kita ngelayani orang kerasukan setan, kalau orangnya sudah lemes, berarti setannya pergi. Begitu saya peluk, saya minta maaf. Saudara, dia sembuh. Semua orang heran. Ternyata mereka sudah lebih dari 3 jam mendoakan anak ini. Setannya nggak keluar. Nah, saya datang hanya dengan kasih. Setan pergi. Itu dia. Maaf, saya beri contoh yang lain. Ini anjing. Satu hari bersama anak saya Adon Bisjem itu ya. Dengan satu tim kami 6 orang. Kami ke Maluku. Satu kota kecil namanya Masohi. Nah, saya ini sayang binatang. Oke. Kami nginap di rumah orang yang
dikatakan paling kaya di pulau itu. Memang rumahnya megah sekali, pengusaha besar. Tapi mereka sudah pindah ke Jakarta. Nah, anaknya yang mengelola tempat itu. Begitu kami masuk ke belakang, karena lewat belakang, saya kaget. Melihat ada Rottweiler, anjing. Wah, kok mendengar Rottweiler pasti kita takut, bukan? Aduh, kasihan sekali. Dia diikat dengan rantai, tapi rantainya sudah bulat, tahu bulat ya, sampai jadi pendek sekali. Nah, saya melihat itu, saya bilang kepada pegawai-pegawai di situ, sejak kapan anjing ini dirantai seperti ini? Wih, hampir 4 tahun, Pak. Jahat dia, Pak. Dia sudah gigit berapa banyak orang. Anak-anak takut kalau ke sini. Aduh, kasihan benar. Nah, saudara, belajar ya. Saya belajar tentang anjing. Anjing itu salah satu dari 2 binatang yang Tuhan ciptakan untuk bisa mencium adrenalin. Tolong perhatikan. Binatang yang kedua itu angsa. Angsa ya, bukan bebek loh. Yang lehernya panjang itu. Nah, Tuhan ciptakan anjing dan angsa. Itu binatang yang bisa mencium adrenalin. Nah, adrenalin itu sebuah zat kimia di dalam darah kita yang diproduksi waktu kita gembira ataupun waktu kita tegang. Ya, perhatikan, itu adrenalin. Nah, adrenalin yang positif, kalau kita lagi gembira, lagi senang-senang. Nah, maka itu Tuhan berkata lewat Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan itu betul. Maka itu di zaman COVID-19 begini, sampai hari ini belum ada obatnya. Karena obatnya ada di dalam tubuh manusia sendiri. Namanya imun, kekebalan tubuh kita. Nah, maka itu ada istilah self-healing. Jadi Tuhan itu ciptakan kehidupan, itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Asal kita ikuti aturannya. Nah, anjing itu paling tahu. Ada maling, ya langsung gonggong. Karena adrenalinnya, orang tegang. Begitu pula angsa. Maka itu kalau ketemu angsa, begitu kita takut, wah angsanya mau nyosor istilahnya. Tapi kalau kita nggak takut, hati kita senang, angsa itu nggak panik. Nah, saya beritahu ya. Oh, terima kasih, ada yang beritahu bukan zat kimia, itu hormon. Terima kasih. Ya, saya membahasakan saja karena bahan kimia ada aromanya. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, di situ kita melihat. Saya bilang kepada pegawai, coba ya, saya akan ngajarin kalian bahwa pun butuh kasih sayang. Perhatikan, anjing ini pun butuh kasih sayang. Terus siapa, Pak? Saya akan buka rantainya. Mereka teriak, jangan, Pak, nanti digigit. Sudahlah. Nah, karena saya sudah sering ketemu anjing segalak apa, maka itu dengarkan. Anjing segalak apa? Kalau ada yang datang dengan kasih, anjing itu berubah. Nah, Rottweiler itu kan gak punya ekor karena dipotong. Nah, belakang yang lagi gembira, ekornya pasti goyang. Ya, tapi anjing ketakutan, ekornya akan masuk ke antara 2 kaki belakangnya. Nah, saya nyimpang dikit. Maka itu suami istri yang rajin bertengkar, dengar baik-baik. Itu karena miskomunikasi. Karena komunikasinya nggak nyambung. Nah, kenapa anjing dan kucing ribut terus? Bukan karena mereka dua ada setannya, tidak. Karena komunikasi mereka nggak ada penterjemah. Tolong perhatikan, begitu belajar biologi. Anjing kalau lagi gembira, ekornya goyang. Seneng bukan? Yang punya anjing pasti tahu. Tapi kucing kalau lagi marah, ekornya goyang. Nah, pagi-pagi anjing lagi santai-santai jalan-jalan, ekornya goyang-goyang. Dari kejauhan ada kucing. Nah, begitu kucing lihat ekor anjing goyang-goyang, bagi kucing, anjing ini nantang. Nah, ketika kucing merasa tertantang, ekornya goyang, anjing menerimanya. Pagi-pagi ketemu sahabat ini, ya. Nah, jadi anjing terima
Ini sahabat, karena ekornya kucing goyang-goyang. Ngerti enggak? Karena komunikasi, maka itu tidak bisa ada penterjemah jadi ribut. Maka itu kalau suami istri rajin bertengkar, pantas kalau disebut orang dua itu kayak kucing dengan anjing. Nah, saya bilang kepada para pegawai, lihat ya nanti ini. Jadi ayo datang dengan kasih sayang. Saudara, tapi saya tetap manusia. Ada was-was dikit, tapi saya tolak was-was itu. Supaya hormon adrenalin saya tetap positif dan dicium baik oleh anjing itu, bahwa saya tidak menakutkan, saya tidak membuat dia gelisah. Saya dekati, saya ketek-ketek gini tangan saya. Nah, dia mulai berubah, ngelihat saya. Nah, yang belajar ya, begitu saya makin dekat, saudara, lihat. Ini tergantung anjingnya. Bisa pantatnya diberikan ke, atau dia dongak. Kalau dia dongak langsung pegang bawah leher. Ya, elus-elus itu paling dia suka. Nah, Rottweiler ini tiba-tiba saya dekat, dia balik badan. Oh, saya tahu. Dia minta pantatnya dipuk-puk begitu. Saya puk-puk pantatnya, saudara. Yang lain melihat itu dengan was-was. Enggak lama, hanya sekian detik. Ketika saya puk-puk pantatnya, maaf ya. Lalu Rottweiler ini rebah. Ya, terlentang. Saudara tahu nggak dia minta apa? Minta perutnya digosok. Wah, waktu dia terlentang, saya duduk dekat dia. Saya gosok perutnya. Dia kesenangan. Biasa bayangkan ya, kakinya itu goyang semuanya. Udah, lalu saya pegang lehernya. Dia berdiri, saudara. Itu yang buat orang teriak. Karena begitu dia berdiri, dia langsung ke pundak saya. Nah, saya sudah biasa. Aduh, baunya minta ampun. Karena sudah 4 tahun, hampir 4 tahun. Jadi kalau mereka beri makan, beri minum, didorong pakai gala panjang. Karena takut. Saya main dengan dia. Nah, karena nggak ada yang berani dekat, saya coba cari di mana bukaan rantainya ini supaya los. Ringkas cerita, saudara. Itu anjing ini pulih. Jadi ramah dengan semua orang. Bayangkan. Maka itu di dalam kasih, di dalam pengampunan, di dalam kesucian, dalam terang, setan gak bisa masuk. Maka itu maaf saya berkata, kalau ada di antara saudara ngikuti seminar lewat Zoom ini, belajar mendalami kebenaran lewat Zoom ini, keluarga saudara seperti neraka suasana. Berarti di rumah itu sedang banyak setannya. Yang nomor 1, gak ada pengampunan suami istri. Ayo hari ini semua anggota keluarga kita mengambil keputusan untuk mengampuni, untuk mengampuni, untuk mengampuni, mengampuni dan mengampuni. Jangan mengampuni pakai syarat, jangan. Oke, saya mau bacakan beberapa firman Tuhan untuk mengampuni. Bagaimana cara kita mengampuni? Saya mau baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Maaf, ayat yang ke 19. 2 Korintus 5 ayat 19. Ya, dengarkan firman ini. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya, dengan diri Tuhan Yesus. Oke? Oleh Kristus. Bapa di surga mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Nah, bagaimana caranya? Dikatakan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, maka itu kalau kita mengampuni siapa saja, tolong catat ayat ini. Harus tanpa memperhitungkan pelanggarannya. Contohnya begini.
Saya memang mengampuni kok Pak Pendeta. Sungguh saya mengampuni. Tapi, nah ada tapinya ini loh yang gak enak. Saya ingin dia ingat SMS dia tahun 2007 yang lalu. Woi, lama sekali. Sudah 13 tahun. Iya, justru gara-gara itu saya ini sakit hati dengan dia. Ya, maaf. Nah, kita harus melihatnya. Kalau Tuhan, perhatikan, kalau Tuhan mengampuni kita dengan memperhitungkan masa lalu kita, memperhitungkan kesalahan kita, memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita, tolong jawab. Kira-kira kita jadi apa? Kalau Tuhan mengampuni, tetapi dengan memperhitungkan pelanggaran kita yang dulu-dulu. Maka itu kalau kita berkata mengampuni, ya sudah habis di situ. Jangan ungkit-ungkit hal-hal yang dahulu. Supaya setan tidak bekerja. Tolong perhatikan, tolong catat akan konsep ini. Demi surga nyata di keluarga kita. Demi kebahagiaan dan masa depan yang baik untuk anak-anak kita. Maka itu mari Papa Mama, mulai hari ini dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, mulai hari ini dalam hidup kita. Kita selalu dan terus-menerus mengampuni. Walaupun gak ada yang sedang berbuat salah, kita harus tetap mempersiapkan pengampunan. Oke? Ayat 18, masih 2 Korintus 5. Ini cara Tuhan mengampuni kita. Hebat sekali. Ya, ayat 18. 2 Korintus 5. Dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan perantaraan Kristus. Perhatikan, dengan perantaraan Kristus. Ngapain? Ya, saya ulangi ayat 18, 2 Korintus 5. Dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara, ini luar biasa. Jadi kata telah itu penting. Telah mendamaikan kita dengan dirinya lewat perantaraan Kristus. Nah, kita tanya, berarti kapan Tuhan mendamaikan kita? Jawabannya, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Karena dengan perantaraan Kristus. Dan ini luar biasa, saudara. Nah, waktu Tuhan Yesus disalib, kita ini di mana? Belum ada. Jangan lagi kita, kakek nenek moyang kita, kakek buyut kita, belum ada. Ini yang buat saya bertobat dalam hal mengampuni. Jadi Bapa di surga mengampuni kita sebelum kita lahir. Karena Yesus kita belum ada. Jadi Bapa di surga mengampuni kita sebelum kita kenal dia dan dia tahu kita dalam arti fisik. Kapan Bapa di surga mengampuni kita? Sebelum kita berbuat dosa. Ini yang paling saya kaget. Kita diampuni sebelum kita lahir. Berarti kita diampuni sebelum kita berbuat dosa. Saya kagum. Dunia membutuhkan pengampunan yang seperti ini. Maka itu suami istri selalu siapkan pengampunan. Supaya begitu pasangan kita berbuat salah dan menyakiti kita, otomatis kita sudah mengampuni. Bayangkan kalau ini terjadi di luar keluarga kita. Ada orang yang berbuat salah, saudara. Langsung kita mengampuni.
Orangnya kan kaget. Apalagi kalau sampai tanya, jadi Anda mengampuni saya sejak kapan? Oh, Tuhan saya mengajar. Saya harus mengampuni siapa saja. Sebelum saya kenal orang itu, kaget dunia saudara. Bahkan saya mengampuni saudara sebelum saudara berbuat salah kepada saya. Ini yang tertulis di kitab suci kita. Mengampuni sebelum kita kenal orang itu. Mengampuni sebelum orang itu berbuat salah. Wow, luar biasa. Dunia akan sembuh, dunia akan pulih kalau kita mau mengampuni dengan cara yang demikian. Jadi saya ulangi, mengampuni suami, mengampuni istri, mengampuni saudara dengan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan mereka dulu. Kita mengampuni siapa saja sebelum kita kenal orang itu. Kita harus sudah memberikan pengampunan. Nah, maka itu saya katakan, kalau saudara dan saya, ya, aku yang medah, Jeff. Kalau saya mengampuni siapa saja dalam hidup ini dengan cara ini, oh, dunia nggak bisa ada kebencian lagi. Oke, saya lanjut. Keluarga dalam bahasa Indonesia ada istilah rumah. Nah, kalau kita bicara rumah tangga, ada rumah, berarti kita bicara tiang. Kalau fondasi otomatis. Tapi tiang. Nah, saudara pernah mikir nggak? Paling dikit sebuah rumah itu tiangnya berapa? Paling dikit 4. Jangan bilang cuma 2 loh. Apalagi 1. Kalau rumah tiangnya 1 namanya payung. 4 minimal ya rumah tangga itu. Nah, saya cari di Alkitab. Ada nggak sesuatu yang bicara 4 hal? Ya, ternyata ada. Nah, ini tiang pernikahan kita, ini tiang rumah tangga kita. Maka itu mulai hari ini, baik rumah tangga kita atau rumah tangga teman-teman kita yang sedang goyah, sedang goyang, nggak cuma goyah, apa saja penyebabnya kita nggak usah urus, tapi lihat tiang-tiangnya. Keren ya? Nah, karena rumah itu minimal ada 4 tiang, ada ayat yang bicara tentang 4 tiang ini. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Ya, saya baca. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Ini tentang kasih. Oh, luar biasa. Maka itu rumah tangga yang harmonis. Perhatikan kasihnya di keluarga itu. Rumah tangga harmonis. Perhatikan 4 tiangnya. Ya, perhatikan baik-baik. Saya baca 1 Korintus 13 ayat 7. 1, ini tiang pertama. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Tiang nomor 2. Kasih itu percaya segala sesuatu. Tiang nomor 3. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Dan tiang yang keempat. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, luar biasa. Inilah 4 tiang keluarga kita. Inilah 4 tiang rumah tangga kita yang harus kita periksa. Kalau rumah tangga kita goyang, pasti salah 1 atau salah 2 atau salah 3 ambruk sudah. Kalau 3 tiangnya goyang, apalagi salah 4, ambruk betul rumah itu. Nah, ayo kita periksa satu persatu.
Tiang pertama ditulis oleh Bapa di surga, kasih itu menutupi segala sesuatu. Apa lawan katanya menutupi? Membuka. Nah, suami istri dengar ya. Jangan sekali-kali kalau kita sudah menikah, terus kita ngomong, ingat yang dulu ya. Ingat yang dulu. Ini jahat. Suami istri suka bongkar-bongkar masa lalu. Suami istri yang suka udal-udal bahasa Jawanya. Mengaduk-aduk endapan masa lalu. Suami istri yang buka aib masa lalu. Itu jahat di mata Tuhan. Dan itu merusak hidup. Maaf ya saudara, saya pakai kalimat yang jelek. Goblok-gobloknya orang goblok. Kalau diungkit-ungkit, marah juga. Apalagi yang pintar. Jadi suami istri jangan ungkit-ungkit masa lalu. Jangan. Tutup masa lalu. Lihatlah ke depan suami istri. Demi anak-anak kita. Udahlah. Sama seperti Papa di surga. Mana dia pernah ungkit-ungkit dosa kita yang dulu? Enggak pernah. Dia melihat kita dengan kacamata hari ini. Dia enggak pernah melihat kita dengan kacamata yang dulu. Tolong perhatikan. Maka itu jahat suami istri. Jahat papa mama. Kalau selalu lihat ke belakang, lihat masa lalu. Ingat yang dulu, aib yang dulu. Dalam nama Yesus. Tutup mulai hari ini. Kalau tidak, tiang kedua ini yang paling penting. Dari 4 tiang, maka tiang kedua ini yang paling penting. Disebut mempercaya segala sesuatu. Suami istri tolong catat. Sebuah pernikahan sudah resmi cerai tanpa ke pengadilan kalau di antara 2 orang itu sudah nggak saling percaya. Catat. Sebuah pernikahan otomatis sudah cerai tanpa ke pengadilan ketika 2 orang ini nggak saling percaya. Nah, nggak saling percaya itu namanya curiga. Ngeri, saudara. Berapa banyak rumah tangga hancur hanya karena kata orang, katanya. Berapa banyak berantakan karena percaya WhatsApp dari orang lain. Ibu, katanya bapak itu di hotel ini loh. Katanya bapak jalan dengan perempuan itu. Katanya. Maka suami istri yang tidak bisa percaya pasangannya, maka tiang kedua hancur. Percaya segala sesuatu itu bukan beriman pada Tuhan ini, Tuhan itu, tidak. Percaya suami dan percaya istrinya, itu tiang kedua. Pernikahan otomatis cerai tanpa ke pengadilan. Ketika suami istri hartanya terpisah. Tolong catat, pasti banyak yang kaget mendengar ini. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya orang yang pernah berkata begini. Sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Betul tidak? Hanya Tuhan Yesus. Enggak ada orang lain di dunia pernah berkata seperti itu. Nah, kalau suami istri hartanya pisah, artinya begini. Suami istri boleh punya tabungan di bank yang berbeda, enggak apa-apa. Tapi maksudnya jumlahnya harus saling tahu. Dan enggak boleh dirahasiakan. Wih, tapi enggak bisa loh. Suamiku itu tukang judi. Oh, kalau dia tahu duitku begini, habis. Begitu berkata, aduh, istriku nggak boleh tahu berapa uangku. Karena istriku itu hobinya shopping. Habis ini duitku. Saudara, kalau suami istri
sudah tidak percaya tentang uang, berarti suami istri sedang bercerai. Kata sedang perhatikan. Ya artinya sudah. Oh saudara, perhatikan ini. Harta boleh punya bank yang berbeda, tapi tetap jumlahnya harus saling tahu. Jangan pakai alasan macam-macam. Pokoknya kalau harta pisah, berarti hati pisah. Lagi sekali, harta pisah berarti hati pisah. Nah, jawab. Apa artinya sebuah pernikahan harta? Ya cerai. Maka itu apa saja harus terbuka suami istri, ya saling tahu, nggak boleh ada rahasia. Oke, saya baca Kejadian 2 ya ayat 25. Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ayat ini aneh. Anehnya di mana? Adam dan Hawa dari dulu telanjang, sebab zaman mereka belum ada pabrik tekstil. Betul? Tapi kenapa Papa berfirman mereka berdua telanjang, manusia dan istrinya, tapi mereka nggak merasa malu? Inilah hukum yang luar biasa. Yang namanya suami istri, perhatikan baik-baik, yang namanya suami istri tidak boleh ada yang ditutupi di hadapan pasangannya. Yang namanya suami istri harus tahu di depan suaminya dan di depan istrinya, nggak ada yang disembunyikan, nggak ada rahasia. Itu keluarga harmonis. Nah ternyata ini sulit sudah. Maka itu awas suami istri yang HP-nya pakai PIN, tapi masing-masing nggak saling tahu PIN-nya berapa. Awas. Awas suami istri yang punya PIN code untuk SMS mobile bankingnya, yang punya ATM. Awas kalau PIN-nya nggak saling terbuka. Awas. Benar ditutup-tutupi. Dan di situ setan. Tolong perhatikan. Jadi terbuka ya suami istri supaya harmonis, supaya ada kebahagiaan, ada surga. Hasilnya akan luar biasa. Keren ya, janji. Maka itu jangan diberi hak suara dan kata orang lain dalam kita, kecuali suami percaya pada kata-kata istri dan istri percaya pada kata-kata suami. Maka setan gak ada tempat dalam keluarga yang kompak, yang harmonis seperti itu. Saya tambah satu ayat lagi untuk tiang kedua. Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Begini kata Tuhan. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu. Perhatikan ya, apa yang Yesus katakan. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saya belum pernah menemukan ayat lain di seluruh Alkitab yang sehebat ayat ini. Kalau suami istri, dua orang yang sepakat itu suami istri. Kalau suami istri menjaga kesepakatan, keharmonisan, kebahagiaan, kesehatan, kesatuan pikiran, kesatuan hati. Doanya suami istri yang harmonis, yang sepakat, itu bisa mengguncang neraka. Membuat iblis kalang kabut dan ketakutan. Kenapa? Karena setiap suami istri yang menjaga kesepakatannya,
kesehatiannya, minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Artinya, suami istri yang sepakat, yang harmonis, masalah dalam keluarganya pasti selesai, sebab doanya dijamin dikabulkan oleh Bapa di surga. Maka itu seharusnya dalam rumah tangga tidak bisa ada masalah yang berlarut-larut. Nggak bisa. Cepat selesai. Karena doanya orang dua suami istri yang sepakat itu dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bayangkan. Maka itu saya berkata, kalau ada keluarga hamba Tuhan, keluarga Yesus, kok banyak setannya ya? Loh, bagaimana keluarga banyak setannya? Yaitu ribut terus. Rajin bertengkar, itu kan setan. Karena nggak sepakat, nggak mau mengampuni, ingat-ingat yang dulu. Nah, maka itu suami istri yang kedua ini penting. Percaya segala sesuatu terhadap istrinya dan suaminya. Percaya. Keren ya? Oh, terima kasih Papa di surga. Yang ketiga, ya, mengharapkan segala sesuatu. Apa lawan katanya mengharapkan? Menuntut. Coba, kalau saudara kenal satu keluarga, suami istri ini dua-duanya profesinya jaksa. Perhatikan ya. Pasti ada bukan? Suami istri sama-sama profesi jaksa. Saya tanya, walaupun dua orang ini jaksa, kan gak lucu kalau di rumah isinya tuntut, mentang-mentang jaksa. Enggak. Maka itu tiang ketiga ini perhatikan suami istri. Harapkan suami berubah. Harapkan istri berubah. Bukan menuntut. Apalagi memberi waktu. Aku beri waktu kamu 2 minggu ya. Kalau nggak berubah, awas kamu. Saudara, bukan itu yang diminta oleh Tuhan. Ingat, kalau suami istri nggak saling menutupi masa lalu, kalau suami istri nggak saling percaya, kalau suami istri nggak saling mengharapkan, catat, anak-anak adalah korban pertama di dalamnya sendiri. Kasihan mereka, hidupnya menderita. Apalagi di masa COVID-19, ketika semua orang disuruh di rumah saja. Apa nggak neraka buat anak-anak? Kalau papa mama nggak harmonis, pagi-pagi bangun sudah melihat 2 wajah kayak wajah kodok yang jelek itu, maaf. Anak-anak nek, siang begitu, sore begitu, malam begitu, tiap hari begitu. Stres, menderita anak-anak. Maka itu suami istri, ayo berdamai. Ampuni, memang semua kita salah. Awas yang suka ngomong. Iya, Pak Pendeta nggak tahu. Enak ngomong. Ini suamiku, istriku ini. Berkali-kali buat itu. Oke, misalnya begitu. Mari kita balikkan kepada Tuhan. Jawab jujurnya pertanyaan saya. Ada nggak di antara kita yang ikut belajar ini nggak pernah salah yang sama bolak-balik kepada Tuhan? Tolong jawab. Kalau ada yang berani, oh saya jarang kok buat salah. Engkau bukan orang, tapi orang-orangan. Mana ada orang nggak sering buat salah? Maka itu jangan sombong, jangan suka menghakimi, jangan suka mencurigai orang. Jadilah seperti Tuhan, seperti Papa di surga. Nah, itu keindahan. Jadi suami istri, yang ketiga adalah mengharapkan. Jangan menuntut.
Yang keempat, sabar dalam menanggung segala sesuatu. Nah, indahnya 4 tiang ini diakhiri dengan kata segala sesuatu. Tutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, harapkan segala sesuatu. Yang keempat, sabar menanggung segala sesuatu. Ya udah, kalau bolak-balik begitu, usap dada kita. Tuhan, tolong aku supaya sabar terhadap suamiku, sabar terhadap istriku, seperti Tuhan sabar terhadap aku. Setuju nggak saya ngomong begitu? Karena Tuhan pun sebetulnya nggak sabar loh lihat kita, saudara. Gitu rasanya. Salah yang sama kok bolak-balik dilakukan. Tapi lihat, Papa kita luar biasa. Jadi, rumah tangga akan jadi seperti surga. Rumah tangga akan harmonis. Oh, luar biasa. Kalau 4 tiang ini kita jaga baik-baik. Sudah hampir 1 jam kita mendengar firman Tuhan ini. Saudara dengarkan. Ya. Kalau surga tidak ada di keluarga kita, berarti neraka yang ada di keluarga kita. Kalau Tuhan Yesus tidak ada di keluarga kita, berarti setan yang di keluarga kita. Ayat terakhir, Kejadian 2 ayat yang 8. Begini kata Tuhan, bentuk rumah tangga kita seperti apa. Maka itu di tengah COVID-19, ketika hidup ini makin berat, jangan ditambah berat. Karena suami istri bertengkar terus hampir tiap hari. Stop dan bertobat. Ingat, butuh ketenangan, butuh surga. Dan kita dua tanya. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Selanjutnya, kalau ada, itu artinya Papa sudah menyelesaikan sesuatu. Begitu sudah selesai, langsung Papa berkata, setelah itu kemudian apa? Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya, dipeliharanya, dijaganya. Siapa? Keluarga yang dibentuk Tuhan. Ini luar biasa. Saudara, pertama kali saya belajar ayat ini saya kagum. Luar biasa. Jadi konsep surga buat Papa itu harus di taman. Suasana taman. Coba kalau kita mendengar kata taman, pasti bilang hijau, seger, harum, cerah, bahagia, tenang, indah, bunga, macam-macam. Itu rencana Tuhan untuk keluarga kita semua. Ayo di tengah COVID-19 ini kita ganti dari padang gurun tandus menjadi taman Eden yang indah dengan cara saling mengampuni. Satu-satunya alat yang bisa memelihara, merawat taman itu cuma satu. Mengampuni. Alatnya cuma satu. Ampuni. Begitu kita selalu mengampuni, maka taman Eden terawat. Tapi begitu kita tidak mengampuni, detik berikut taman jadi padang tandus. Yang mengerti bahasa Mandarin luar biasa. Bahasa Mandarin taman yang tradisional ya, bukan yang dipersingkat. Yuan itu kalau nulis dari kiri, garis ke atas, lalu garis atas, ke kanan, turun. Nggak boleh ditutup dulu cara nulis. Setelah itu, 2 orang. Maaf kalau saya kebalik. Setelah itu, ada mulut. Setelah mulut, ada tanah. Nah, setelah 2 orang, mulut, tanah mulut dulu, baru ditutup dari kanan ke kiri. Itu yuan, taman. Jadi taman itu pagarnya rapat, 4 bagian, 4 sisi. Ada 2 orang, itulah suami istri. Ada mulut untuk komunikasi dan makan. Ada tanah yang Tuhan sediakan untuk diolah.
Oh, itulah taman dalam bahasa Mandarin. Saudara, sungguh-sungguh luar biasa. Ya, mulai hari ini ayo keluarga kita jadi Taman Eden. Kalau nggak jadi Taman Eden, Taman Edan. Maaf. Berbahagialah setiap kita. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo kita ciptakan taman itu. Saya serahkan kepada host. Bagaimana? Ya, baik. Ya, baik. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Daniel yang Sama-sama. sudah berkat firman Tuhan malam hari ini. Kita semuanya boleh diberkati malam hari ini melalui firman Tuhan. Tadi diberikan tema malam hari ini yaitu bicara tentang keluarga. Baik, kalau boleh saya tambahkan, kita bicara tentang keluarga yang harmonis ya, keluarga yang dikenal oleh Tuhan. Dan saya percaya malam hari ini ada hal-hal yang mungkin juga bisa kita sharing bersama atau bisa sesi tanya jawab, nanti akan kita buka. Tapi sebelumnya saya ingin menyimpulkan sedikit Bapak Ibu ya. Ada dua hal tadi yang disampaikan di bagian awal, bagaimana Tuhan itu sebenarnya rindu membangun keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia. Tapi dikatakan bahwa, dan dikatakan Bapak Daniel bahwa sering orang tidak tahu bahwa yang dibangun itu harusnya home-nya, bukan house-nya. Orang Betul. sering melihatnya di house-nya. Bangun yaitu dengan, kalau house bisa dibangun dengan harta, dengan uang, tetapi home itu dibangun dengan 4 hal tadi ya. Betul Bapak Daniel ya? Ya, betul sekali. Dengan kekudusan, dengan kasih, dan dengan terang itu sendiri. Amin. Jadi, kalau itu menjadi benteng yang kuat dalam keluarga kita, maka iblis tidak akan bisa masuk. Nah, saya bersyukur buat apa yang kita boleh terima malam hari ini, kiranya boleh menjadi berkat, kekuatan buat keluarga kita, terlebih menghadap masa-masa yang sulit dari hari ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanya, mungkin nanti kalau ingin bertanya, ini ada sesi tanya jawab ya. Nanti bisa dibuka videonya, jadi jangan saudara bertanya tanpa membuka videonya. Ya, untuk pertanyaan hanya 30 menit saja, dan mungkin hanya sekitar tergantung cepatnya atau tidak ya. Oke, baik. Yang ingin bertanya bisa dibuka dan nanti akan dibacakan oleh Ibu. Ya, oke. Ibu Menti. Baik, ada yang bertanya Bapak Ibu? Bisa ditulis di chat ya, yang ingin bertanya. Yang di Facebook juga boleh kalau mau tanya. Di chat di Facebook. Ya. Yang di Facebook juga boleh bertanya, jadi nanti bisa di-sharekan di sini oleh Bapak Daniel. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Ya, Pak Jan. Ya, oke Bapak Ben. Sambil menunggu yang lain untuk bertanya, ya ini memang tugas kita ini, Koden. Biasa ya, Koden. Ya, Iya. Ini kan kadang-kadang ada orang yang bertanya kan, maksudnya dalam situasi dalam keluarga ada problem, mungkin istri atau suami yang bilang begini, kok selalu saya yang harus mengalah, kenapa saya yang harus mengalah, sampai ada lagunya kan itu, harus selalu mengalah. Nah itu sampai lagu rohani juga kadang-kadang dirubah. Sabar, itu ada batasnya. Sabar, itu ada batasnya. Nah, gimana Koden menyikapi situasi seperti ini Ya. dalam rumah tangga? belajar dari Papa di surga dan Tuhan Yesus. Saudara sadar nggak? Tuhan itu lebih sering mengalah kepada kita daripada kita. Betul atau salah, Pak Beni? Tuhan itu lebih sering ngalah loh kepada kita. Tuhan juga lebih sering sabar terhadap kita. Maka itu sebelum kita kecewa dengan pasangan kita, kenapa kok harus aku yang ngalah? Kenapa harus sabar terus? Tuhan sudah begitu kepada kita. Maka kita harus begitu kepada orang lain juga. Itu jawabannya. Jadi semua diaplikasikan. Begini ya saudara, ini gak cuma untuk suami istri. Tapi untuk setiap kita yang sedang kecewa dengan seseorang. Untuk setiap kita yang sedang disakiti oleh seseorang. Begini, sebelum kita bereaksi untuk membuat sesuatu tindakan, keputusan terhadap orang yang mengecewakan kita dan yang menyakiti kita, begini. Coba tenang sebentar, duduk yang enak,
mikir. Kira-kira. Tolong ya hamba-hamba Tuhan, ini teori yang saya dapat dari Roh Kudus yang bisa menolong banyak orang. Kira-kira kalau aku buat hal itu, yang dibuat orang itu kepada kita loh. Kalau aku buat itu kepada Tuhan Yesus, kira-kira Tuhan Yesus melakukan apa? Nangkep nggak pernyataan ini Pak Benny? Nangkep ya? Nah, begitu kita tahu kira-kira Tuhan Yesus buat apa terhadap kita. Kalau kita melakukan apa yang orang itu lakukan terhadap kita. Begitu kita langsung tahu. Begini yang Yesus buat. Ya. Kembalikan perbuatan Tuhan Yesus kepada kita. Untuk orang itu. Ini luar biasa saudara. Maka suami istri akan penuh dengan damai. Amin. Ya sudah. Ayo Ben, lagi. Jadi jangan dibuat lagu ya. Jangan dibuat lagu. Kenapa? Ya, biasanya Pak Benny banyak tanyanya. Jeff, jangan cari gara-gara ya. Yang penting bukan Taman Eden ya, tapi Taman Eden. Iya, jangan Taman Edan ya. Awas. Ini kan memang sudah tugas host kok, Den. Oh begitu. Sebenarnya ini boleh juga untuk semua ya. Jadi ini ada yang mau tanya, mari silakan. Apa itu? Bisa dibacakan? Ya, ini dari Pak Asaf ya. Ya, Pak Asaf. Ya, pertanyaan dari Pak Asaf. Kalau teori mengampuni itu sepertinya mudah, tapi dalam praktek kok sangat susah untuk mengerjakannya. Ya, jawab. Silakan Pak Bila. Oke, jadi begini jawabannya. 1 Yohanes 3. Tolong Jeff papi lupa ayatnya yang berkata firmanku atau perintahku tidak berat. Ya. Saya menemukan rahasia ayat itu luar biasa. Perintah-perintahku tidak berat. Begini ternyata. Saudara, apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu tidak berat untuk kita lakukan. Karena Tuhan sendiri ikut melakukan bersama kita. Jadi nggak ada yang berat. Teori mengampuni tidak berat. Karena Tuhan Yesus pun melakukan pengampunan yang sama. Ingat itu. Maka itu Matius 11 berkata, kokku enak, bebanku ringan. Karena dipikul bareng Tuhan Yesus. Jadi ketika dia memberi perintah kita mengampuni bukan cuma teori. Dia pun mengampuni. Maka itu ketika dia di kayu salib, dia berkata, Tuhan ampuni mereka. Sebab mereka nggak tahu apa yang diperbuatnya. Jadi dia juga mengampuni. Ya, dia menyuruh kita menyeberang lewat air. Yesaya 43. Dia berjanji nggak akan hanyut. Kenapa? Karena aku menyertai kamu. Masih Yesaya 43. Kamu nyeberang, kamu masuk lewat api, melewati api. Jawaban Tuhan Yesus, kamu nggak akan dihanguskan. Lu kok bisa? Karena aku ikut masuk ke api itu. Ingat Sadrak Meshach Abednego, ada Yesus di situ. Jadi yang bertanya tadi, nggak ada yang berat perintahnya, sebab Tuhan Yesus sudah melakukan. Oke, yang lain? Baik. Terus selanjutnya Pak Catur silakan. Iya, selamat malam Papi. Malam. Ya, silakan. Catur Papi. Yo, mana wajahmu nggak kelihatan? Wajahmu mana Catur? Ya, ini Pi. Ini Pi. Ya ayo. Saya mau tanya untuk, kan ada namanya karakter-karakter kayak Sanhui. Iya, melankolis. Ini ya, maksudnya persona melankolis, Ya, koleris. apa? Ayo, langsung pertanyaanmu langsung. Kadangkala, ya itu kadangkala kayak jadi semacam ini loh Pak, benturan. Nah, gimana supaya hal itu bisa lebih dieliminir, caranya kayak apa ya Pi?
Oh, gampang sekali. 2 Korintus 5:17 itu jaminan kita. Barang siapa di dalam Kristus, dia itu ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu terbit. Jadi siapapun kita, perhatikan ya, siapapun kita bisa diubah karakternya kalau kita di dalam Kristus. Maka itu tolong saudara-saudara, kalau kita mau diubah, jangan berkata begini, loh memang karakter terus sanguin kok. Aku ini flagmatis kok. Nah itu alasan untuk orang itu nggak mau berubah. Jadi di dalam Kristus semua ciptaan baru. Jadi jangan pakai tameng, pakai perisai untuk kita dimaafkan kelemahan kita. Tidak boleh. Jelas ya Catur? Oke. Jelas Papi. Ya. Terima kasih. Ayo yang lain. Oke, Oke. Pak Budi Santoso. Pak Budi mau tanya. Ya. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi tadi masalah dalam keluarga itu jangan harus kasih itu menutupi segala sesuatu ya. Kebalikannya kan kita jangan mungkin masalah yang lalu gitu ya. Nah, saya ada satu cara, apakah ini bisa dibenarkan gitu ya menurut firman Tuhan, bahwa untuk menjelaskan sesuatu kepada pasangan hidup saya terpaksa harus mengambil contoh-contoh yang lalu-lalu gitu ya. Karena itu hanya, tapi saya tidak bermaksud untuk mengungkit, tapi hanya untuk menunjukkan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi itu seperti itu. Sehingga dengan penjelasan seperti itu pasangan saya agar bisa mengerti, bisa paham. Nah, tapi saya bukan bermaksud untuk mengungkit-ungkit masa lalu. Itu bisa nggak, Pak Pendeta? Terima kasih pertanyaan saya. Bisa Pak Budi, itu istilahnya belajar dari pengalaman. Ya, nah mengungkit, ya, mengungkit itu motivasinya benci, nggak suka. Mengungkit itu dasarnya menuduh. Kamu kan dulu begitu. Nah, itu mengungkit. Tapi kalau mengingatkan pengalaman masa lalu, nah itu kita bisa belajar, ya. Jadi beda sekali antara mengungkit dengan mengingatkan masa lalu untuk kita belajar. Jelas ya? Oke, yang lain? Terima kasih. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu, yang lain yang mau bertanya silakan. Kita tunggu yang mau bertanya. Ya, Koden, sambil kita nunggu yang lain bertanya, ya mau tidak mau saya yang masuk ini, Koden. Silakan. Ya. Ayo. Saya mau tanya, Bagaimana kira-kira? Ya. saya mau bertanya boleh nggak? Oh, boleh, silakan. Koden, Ya, dari Bali. dari Bali Koden. Ya, oke. Gimana? Iya Koden, ini berkaitan dengan tema yang tadi di-sharingkan. Antara memaafkan dan melupakan itu Koden. Antara memaafkan dan mengampuni. Kebetulan saya bagikan ini ke rekan-rekan saya yang beberapa ada yang menentang, dia bilang begini, Pak, bagaimana mungkin Bapak bisa membuktikan orang yang sudah mengampuni itu tidak akan mengingat kembali? Persis dengan tadi yang Pak Budi sampaikan. Pada waktu mengungkit itu dikatakan, wah berarti kamu belum beres dong, kok sepertinya masih mengingat kembali gitu ya. Jadi indikasinya bagaimana kalau kita dikatakan mengampuni itu sudah pasti memulihkan, tidak lagi akan mengingat-ingat. Sementara kalau kita bilang hanya memaafkan, kesannya belum total dalam mengampuni. Karena memaafkan berarti masih mengingat. Ada hal-hal yang dulu pernah dia buat yang kita belum total untuk lepaskan. Kita hanya bilang, oke, saya maafkan kamu, ya, tapi ini belum selesai loh. Nah, kalau kita bilang kita mengampuni, seharusnya kan kita melepaskan hak untuk menghukum Koden. Nah, ini mungkin Koden bisa perjelas lagi tentang mengampuni ini agar kita lebih jelek lagi gitu Koden.
Terima kasih. Ya. Oke, bukan cuma untuk James, tapi untuk semua kita. Selalu aplikasikan ke Papa di surga terhadap kita. Iya. Ya, tolong termasuk Pak Budi juga, termasuk siapa saja. Papa di surga itu nggak cuma memaafkan. Dia nggak cuma mengampuni. Tapi dia melupakan. Tolong. Nah, Matius 5:48, Tuhan Yesus berkata, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga itu sempurna. Nah, salah satu kesempurnaan Bapa di surga, dia nggak cuma memaafkan kita, dia nggak hanya mengampuni kita, tapi dia melupakan. Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur ke barat, begitu dia buang dosa kita. Jadi kalau ada manusia-manusia Kristen tapi berkata nggak bisa, ya dia belum murid Yesus. Yang menjadi murid Yesus harus 1 Korintus 6 ayat 11. Kalimat yang ketiga dari bentuk pengampunan, menyucikan, menguduskan, dan membenarkan. Nah, membenarkan itu artinya dalam bahasa Yunani ke Indonesia dianggap nggak pernah berbuat salah. Saudara-saudara ingat kejadian Petrus menyangkal 7 kali. Petrus bukan cuma 3 kali menyangkal, 7 kali. Pasti banyak yang nggak tahu. Kok bisa? 3 kali malam itu. Keempat kali Maria Magdalena lihat Yesus bangkit gak percaya. Kelima kali waktu Maria ibu Yesus dengan murid perempuan lihat Yesus bangkit gak percaya. Keenam kali waktu 2 murid lagi kecewa pulang ke Emmaus jumpa Yesus balik ke Yerusalem, Petrus gak percaya. Yang ke-7 kali dia kembali nangkap ikan. Padahal dia sudah janji tinggalkan semua, hanya mau ikut Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus berkata, kalau begitu Simon, mulai hari ini kamu penjala jiwa, bukan penjala ikan. Tapi di tempat yang ke-7, dia bertemu Tuhan Yesus. Pertanyaannya, adakah engkau mengasihi aku? Langsung dijawab, Tuhan tahu. Oke, gembalakan domba-dombaku, beri makan dombaku. Itu posisi yang gila. Sudah menyangkal 7 kali. Pakai sumpah lagi di Injil Markus. Diberi posisi. Apa itu artinya posisi gembalakan domba-dombaku? Ingat, nggak lama setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Berarti Petrus menjadi wakil Yesus di dunia. Itu gila. Karena dia mengampuni dan melupakan kesalahan Petrus. Jadi tolong saudara yang belajar hari ini, tidak ada pilihan lain. Kita harus menjadi sama seperti Bapa di surga. Ampuni dan lupakan. Harus bisa. Dianggap nggak pernah berbuat salah. Itu keren sekali. Dunia membutuhkan ini. Oke, lanjut. Ben. Ya, mungkin Pak Abraham tadi kayaknya ya yang sudah buka. Ya, saya buka Pak. Silakan Pak Abraham. Pak Abraham? Ya, oke, mungkin enggak bertanya ya. Ya, betul. Gimana ya? Dari sana kayaknya. Dari Pak Abraham. Ya, yang lain silakan bagi Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya, saudara bisa di situ ada raise hand, saudara bisa raise hand. Kita akan buka audionya. Oke, sambil menunggu yang lain, kalau ada yang bertanya, Koden saya mungkin mewakili yang lain, saya coba ajukan satu pertanyaan ini lagi, Koden. Silakan. Ya, bagaimana dengan KDRT? Ya, karena biasanya kalau KDRT begitu, yang jadi korban kebanyakan kan perempuan. Ya. Dan itu hanya 1-2 kali yang dilakukan. Nah, bahkan bisa setiap hari. Ya, ada latihan tinju di sana sampai wanitanya jadi mata panah, bengkak sana bengkak sini. Nah, itu kira-kira sikapnya gimana, Koden? Oke, ada 3 langkah. Nomor 1, siapkan tetap pengampunan.
Nomor 2, keluarga atau teman-teman yang kenal mereka itu harus jadi penengah. Ya, pisahkan sementara, pisahkan, bukan cerai ya, pisahkan. Ya, entah mau istri ditaruh mana, suami taruh mana, tergantung kelompoknya, komunitasnya pada waktu itu. Ya, nah terus dilayani, suami ini dilayani. Kenapa kamu kok kasar pada istrimu? Nah, istri pun ditanya, apa yang menyebabkan suamimu emosi? Nah, kelompok ini, komunitas ini akan menolong. Yang ketiga, kalau sudah begitu tidak bisa, maka serahkan ke hukum. Kan ada undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi baru langkah hukum itu yang ketiga. Ya tetap nggak boleh cerai. Jelas Ben? Ya, yang pertama harus tetap sikap mengampuni. Yang kedua ada komunitas yang menolong. Pisahkan dulu. Layani suami, layani istri. Kalau nggak bisa baru ketiga tindakan hukum. Ada hukumnya kok KDRT ini. Ya, oke. Yang lain? Saya mau nanya ya, Koden. Ya. Silakan Bu Betty. Saya punya teman, dia pernah sharing sama saya. Jadi dia dari awal menikah itu sudah komitmen untuk keuangan itu jadi satu. Jadi mereka buka rekening bersama. Nah, dalam perjalanan pernikahan itu betul semua uang masuk dalam rekening yang sama, tapi yang pegang suaminya. Padahal yang punya usaha lebih maju istrinya, bahkan akhirnya suaminya kerja di kantor istrinya, tapi tetap uang itu dipegang suaminya. Nah, tapi di perjalanan istri itu tidak boleh pegang uang sama sekali. Bahkan kalau mau belanja itu suaminya yang antar. Jadi kartu kredit semua yang pegang suaminya. Jadi kalau istrinya hanya pegang uang hanya untuk cukup beli sayur di abang-abang depan rumah. Kalau mau beli bedak aja, itu harus ngajak suaminya, nanti suaminya yang bayarkan. Jadi istrinya tuh betul-betul nggak boleh pegang uang. Jadi si istri ini teman saya, dia pernah cerita sama saya, dia tuh bertahan hanya karena anak-anaknya. Dan juga karena dia nggak bisa kabur atau nggak bisa ngapa-ngapain karena dia nggak punya uang sama sekali. Bahkan kalau dia mau pergi aja, kalau suaminya pergi, mobil itu digembesin tuh rodanya. Sehingga si istri tuh nggak bisa pergi kemana-mana gitu. Ya. Nah, kalau yang sudah seperti ini gimana? Oke, ini untuk semua saudara, komunitas itu penting. Maka itu sekedar ke gereja, itu bukan komunitas karena saling nggak kenal. Oh saudara, hari-hari ini di masa COVID-19, saya menekankan komunitas. Itu penting sekali. Nah, keluarga seperti itu berarti nggak punya komunitas. Nah, kalau ada komunitas, maka suami nggak akan sekejam itu, nggak akan sesadis itu. Karena pasti komunitasnya akan mengingatkan. Nah, begitu pula istri punya komunitas itu penting, bisa cerita kepada komunitasnya. Nah, yang kedua, aneh juga kalau sampai begitu istri diam saja. Kan bisa ngomong ke temannya atau siapa saja yang bisa bantu. Seganas-ganasnya suami nggak akan selama itu sampai sekejam itu. Jadi masalahnya saya nggak cuma menyalahkan suami, tapi menyalahkan istrinya juga. Kenapa nggak bisa ketemu komunitas lain? Lapor, harusnya cerita supaya saling dilayani. Jadi ayo saudara, mulai hari ini kita berbagi di masa COVID-19 ini. Buka mata kita, buka telinga kita, buka hati kita untuk kita bisa mendengar, melihat apa yang terjadi di sekitar kita dan kita buat sesuatu. Kiranya ini bisa menolong ya Betty. Ya, ada yang lain? Ya, Pak. Ya, silakan. Oke, Pak Daniel, saya ini wakil yang lain juga ya. Ya. Gini, kalau tadi kan dibilang memang komunitas itu penting ya. Berarti kan tanpa disadari, berarti masuk orang ketiga gitu ya istilahnya ya. Keempat, kelima, dan seterusnya. Maksudnya komunitas yang seperti apa? Itu mungkin pertanyaan pertama. Yang kedua,
kalau kita memasukkan orang yang lain dalam keluarga kita itu yang pas kriterianya seperti apa? Apakah gembalanya atau siapa gitu, mungkin yang lain yang bisa jadi apa istilahnya untuk bisa menjadi penengah dalam setiap persoalan yang dihadapi dalam keluarga. Bagaimana, Bi? Saya mau baca Kisah Rasul pasal 2. Ya, jelas sekali. Ya. Saya di mana-mana punya komunitas untuk saling berbagi, untuk saling cerita, dan nggak perlu segen, nggak perlu takut kesalahannya ketahuan. Oh, indah sekali, saling terbuka. Kisah Rasul 2 mulai ayat yang ke-41. Judulnya menarik, cara hidup jemaat yang pertama. Atau tema lain, pola hidup gereja mula-mula. Ya. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu, firman itu, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun. Ya, nomor 1 ini, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Suka firman Tuhan. Ini hobi yang paling indah untuk komunitas. Ya. Dan dalam persekutuan ada fellowship yang akrab, yang erat satu dengan yang lain. Yang ketiga, dan mereka selalu berkumpul. Ini komunitas ya, untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya makan dan perjamuan kudus. Kompak mereka. Lalu hasilnya bagaimana? Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi Jeff, otomatis bukan dilibatkan. Contoh hari ini ya, kami dalam komunitas di Nabire. Tadi sore jam 5 kami di sini ya, jam 3 di Jawa. Salah seorang guru kami, tiba-tiba pendarahan hebat sekali. Nah, langsung dibawa ke rumah sakit. Ternyata dia sudah lama, cuma dia nggak ngomong. Nah, harus operasi kandungan mendadak sore ini. Perlu 3 kantong darah golongan O. Nah, kami punya grup, langsung di-broadcast. Saudara, sampai pihak rumah sakit heran. Berkali-kali komunitas kami ini diakui oleh rumah sakit. Begitu ada pasien yang nggak kenal sekalipun, ya, kalau mau donor darah, mereka berkata, pasti ini orang-orang pesat. Orang-orangnya Pak Daniel. Luar biasa. Cepat komunitas itu bertindak dan merasa aman. Orang-orang gak merasa segan untuk kontak. Jadi ayo mulai hari ini kita bentuk komunitas itu. Ya, jadi semuanya saling menanggung. Jadi gak usah takut ya, gak usah merasa dicurigai, ketahuan gak apa-apa. Nah, ayat yang kedua itu Yakobus 5 ayat 16. Seringkali kita cuma ambil kalimat yang kedua. Sebab doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Nah, kita lupa, hampir semua pendeta kalau khotbah ayat itu hanya sepotong. Tapi nggak baca lengkap dari kalimat pertama, ayat yang ke-16. Kapan kita bisa jadi benar? Ditulis di situ, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Nah, doanya orang benar itu bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi kita ini benar karena kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Itu komunitas. Jadi ada banyak hal yang bukan Tuhan yang menyelesaikan, tapi komunitas yang menyelesaikan. Nah, tolong perhatikan semua saudara. Tahun 83 ketika saya lama di Jerman, saya kaget. Saya baru menemukan sejarah asli komunis.
Ternyata komunis itu dari 8 ayat Kisah Para Rasul 2 dan Kisah Para Rasul 4. Penemunya Karl Marx, mahasiswa teologi yang kecewa dengan gereja. Nah, jadi kata komunis itu dari lahir kata dasar komuni. Yang orang Katolik pasti tahu. Apa itu komuni? Holy Communion, perjamuan kudus. Jadi Karl Marx berteriak kepada paus di Roma, kepada para kardinal, para uskup, hai para pemimpin gereja, berkomunilah kamu dengan rakyat. Sama seperti Yesus mau berkomuni dengan manusia berdosa. Nah, dari kata komuni, fahamnya komunisme. Kata yang lain komunitas, lahir kata komunikasi. Ternyata kata komuni itu dari Alkitab. Ini yang baru kita baca tadi ini. Nah, maka itu penting ya komunitas itu. Jelas ya, Jeff? Oke, lanjut. Jelas, Bi? Oke. Iya. Nah, ini masih ada satu pertanyaan lagi ya. Iya, tolong terakhir ya, karena habis ini saya on air di radio. Jadi sepertinya memang terakhir Pak Daniel. Iya. Ini Bro Ricky Semen. Ya, oke. Hamba Tuhan anak jalanan di Kelapa Gading. Kemarin ketemu di grup satunya. Oh iya, iya. Oke. Mari silakan. Bi. Sabtu jadi ya? Sebentar, Sabtu jadi nggak? Jadi. Oke, ya udah, lanjut. Jadi. Nah. Ya, ngana so gode sekarang saya mau tanya, kenapa orang lebih suka bergereja hari Minggu daripada berkomunitas? Itu aja. Jawabannya sangat nggak enak. Gereja hari Minggu tempat kumpulan orang-orang munafik. Gereja hari Minggu bisa menyembunyikan diri di balik pakaian yang indah. Di dalam komunitas kita nggak bisa menyembunyikan kelemahan kesalahan kita. Maka itu iblis benci komunitas. Iblis suka kebaktian Minggu. Karena dari kebaktian Minggu kita bisa sembunyi. Apalagi kalau kebaktian Minggu itu 1 hari 6 kali kebaktian. Orang nggak bisa komunikasi, nggak bisa fellowship. Karena dikejar-kejar cepat keluar. Karena kebaktian berikut masuk. Parkir juga terbatas. Puji Tuhan adanya COVID-19. Kita nggak bisa lagi kumpul-kumpul seperti dulu. Ya, itu jawabannya. Ayo kita bentuk komunitas di mana-mana. Yang bisa terbuka, nggak ada rahasia lagi. Oke ya. Sudah kurang 3 menit, saya harus selesai. Iya. Ya, baik kita akan closing ya malam hari ini. Ya, Terima Facebook kasih sampai buat ketemu. kebersamaan